Apa sih manfaat bersepeda setiap hari? Dan apa perubahan-perubahan yang akan terjadi apabila rekan-rekan mulai rutin bersepeda? Mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Tentunya rekan-rekan semua paham bahwa berolahraga secara rutin itu adalah penting. Dan tentunya kita semua tahu bahwa rutinitas itu adalah sesuatu yang harus kita capai dan harus kita bina dengan suatu disiplin agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Khususnya dalam bersepeda tentunya kita bahas apa sih manfaat-manfaat bersepeda secara rutin? Dalam video ini akan saya bahas bagaimana sih setelah rekan-rekan sudah mulai rutin bersepeda dan manfaat serta rasa apa yang akan rekan-rekan dapatkan setelah mulai rutin. Oh ya, sebelum saya mulai, klik like, subscribe, dan lonceng. Dan jangan lupa untuk share serta taruh komen di bawah. Terus support saya agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Kita mulai dari awal sekali ya. Pertama kali ketika rekan-rekan mulai bersepeda hari pertama. Biasanya ini dilakukan dengan jarak yang tidak terlampau jauh dan mulai memberikan sebuah tantangan kepada tubuh rekan-rekan. Goesnya pasti luar biasa ya. Dalam beberapa menit, apabila rekan-rekan tidak biasa bersepeda, tentu heart rate akan naik, kecepatan bernafas juga mulai tinggi. Ini juga akan mengakibatkan aliran oksigen ke otak kita semakin cepat dan volumenya semakin tinggi. Apa yang terjadi? Banyak hormon-hormon yang dirilis oleh tubuh kita ketika mulai berolahraga yang kita sebut saja dengan hormon kesenangan, yaitu serotonin, dopamin, endorfins. Hormon-hormon ini akan diproduksi dan akan mempengaruhi bagaimana otak kita memandang kebahagiaan kita. Jadi terasa lebih happy ya. Dengan aliran darah yang lancar juga akan mulai meningkatkan metabolisme kita. Tentunya bagi rekan-rekan yang baru pertama kali goes mungkin agak sedikit capek ya, dan badannya agak sedikit sakit-sakit atau pegal-pegal. Itu biasa. Tapi hal yang lebih baik akan datang lagi. Dan mari kita simak. Setelah beberapa minggu rekan-rekan mulai rutin goes, keadaan sel-sel dalam tubuh kita akan mulai membaik. Diakibatkan latihan serta olahraga yang kita lakukan akan membuat mereka lebih resilient. Dan tentunya ini adalah sangat sehat untuk sel-sel tubuh kita. Perlahan-lahan selama beberapa minggu ke depan, kapasitas paru-paru kita akan meningkat. Karena tentunya ketika kita sedang berolahraga bersepeda, kita berusaha menghirup udara lebih banyak, lebih lama. Dan ini akan tentunya membantu kita untuk menjadi lebih fit dan meningkatkan stamina. Apabila kita mulai rutin bersepeda juga, kemampuan tubuh kita untuk mengatur kadar gula darah akan semakin meningkat. Ini yang menyebabkan dokter-dokter sering menyarankan kita untuk berolahraga secara rutin. Diakibatkan banyak fungsi-fungsi dasar tubuh kita yang dibantu dan dibangun dengan berolahraga yang rutin. Dengan metabolisme yang tinggi, tubuh kita juga akan mampu mencerna protein dan karbohidrat dengan lebih efisien. Apa artinya? Kemungkinan besar kita juga bisa mengkonsumsi cadangan lemak yang ada di tubuh kita dengan lebih baik dan lebih efisien. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Setelah 1 bulan, ketika kita bersepeda, kita akan mulai membangun suatu kebiasaan. Kebanyakan dari kita apabila kita hendak rutin melakukan sesuatu, lakukan selama 1 bulan minimal. Dengan adanya rutinitas di kepala kita, mindset kita akan berubah. Kita akan mulai merasakan keinginan untuk bersepeda bukan lagi terpaksa. Di tubuh kita juga kita akan mulai melihat beberapa perubahan ya. Setelah 1 bulan pertama, pegal-pegal atau sakit-sakit akan semakin menghilang setelah kita goes. Artinya, setelah kita berolahraga, tidak lagi kita merasa pegal, capek, atau kesakitan sekali ya. Ada sedikit pegal-pegal dan ketidaknyamanan, tapi semakin menurun dan kita semakin fun serta menikmati dalam bersepeda. Setelah 1 bulan juga, kita akan semakin mampu untuk menempatkan prioritas dalam bersepeda sehingga menghabiskan waktu untuk olahraga bersepeda akan semakin lebih mudah. Dulu sekali ya, ketika saya tidak rutin berolahraga dan saya mulai kembali berolahraga, dalam bulan pertama itu yang terasa adalah tidur saya. Tidur saya semakin lebih nyenyak dan semakin lebih berkualitas. Karena tentunya tubuh saya lebih capek dan saya memang lebih butuh istirahat dikarenakan saya sudah capek berolahraga. Dengan tidur yang lebih nyenyak, recovery kita juga akan lebih baik dan tubuh kita akan terasa lebih segar setelah kita bangun. Nah, sekarang setelah 1 bulan, kita akan mulai bersepeda secara rutin selama beberapa bulan. Apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan? Bersepeda kita akan semakin menyenangkan. Kita akan bisa menghabiskan waktu lebih lama tanpa ngos-ngosan. Apabila ada teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang mengajak bersepeda, kita bisa mulai mengimbangi ya, sudah tidak ketinggalan lagi. Mindset kita juga semakin berubah. Kita semakin tidak sabar menunggu untuk bersepeda. Tidak lagi kita terpaksa untuk melakukannya. Setelah beberapa bulan, stamina kita tentunya sudah mulai akan meningkat. Otot-otot di jantung kita akan semakin kuat. Dan semakin sering jantung kita latih untuk memompa darah lebih banyak, kemampuannya juga akan semakin baik dan lebih efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Biasanya kita akan mulai juga melihat resting heart rate kita menurun karena jantung kita tidak lagi struggling atau berusaha keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dengan meningkatnya keadaan jantung kita, kemungkinan besar juga resiko kita untuk mengalami penyakit-penyakit kardiovaskular akan semakin menurun. Yang saya rasakan setelah beberapa bulan rajin bersepeda adalah tingkatan stres saya semakin menurun ya. Dan saya merasa hidup saya juga menjadi lebih tenang. Bersepeda seperti menjadi satu waktu di mana saya bisa
merasakan lepas, bebas, tenang, dan juga menyenangkan. Setelah beberapa bulan, kondisi-kondisi ini akan terus meningkat dan membantu rekan-rekan dalam kehidupan keseharian. Dan yang paling penting juga, rekan-rekan sudah bisa dibilang sekarang sudah memiliki hobi baru. Dan ini sangat penting, dikarenakan hobi adalah sesuatu yang bisa mengalihkan rekan-rekan dari hal-hal yang bikin stres dalam hidup ini dan bikin rekan-rekan tambah senang dan tambah nyaman. Setelah 1 tahun bersepeda secara rutin, rekan-rekan akan mulai melihat improvement yang nyata dalam tubuh rekan-rekan. Mungkin ada sedikit pengurangan berat badan, sendi-sendi dan otot-otot kita semakin kuat, density atau kepadatan dari tulang kita akan semakin baik, dan diharapkan pada saat ini bersepeda sudah menjadi kebiasaan yang solid bagi rekan-rekan ya. Sudah menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari hidup rekan-rekan. Rekan-rekan sudah tahu hari apa saja akan bersepeda, sudah menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, sepedanya juga sudah diservis ya. Sering-sering nonton channel saya, channel Pedal Team untuk maintenance sepedanya serta tips-tips yang berguna. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sehat secara mental spiritual serta secara fisik ya. Rekan-rekan berolahraga dan tubuh rekan-rekan menjadi tambah kuat. Serta secara mental rekan-rekan memiliki hobi baru yang rekan-rekan sangat sukai, sehingga rekan-rekan akan menjadi orang yang lebih happy dan lebih berbahagia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Walaupun yang dinamakan dengan ketagihan itu kadang-kadang orang bilang tidak baik ya, akan tapi ini adalah suatu ketagihan yang baik, ketagihan berolahraga sepeda. Setelah tahun pertama, semoga rekan-rekan semakin merasakan manfaatnya, rekan-rekan semakin merasakan bahwa bersepeda ini ada sesuatu yang menyenangkan, ya, tidak menyusahkan, bahkan bisa meningkatkan kualitas hidup rekan-rekan. Bagaimana rekan-rekan dengan video saya? Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan memberikan motivasi apabila rekan-rekan baru saja memulai bersepeda atau sudah bersepeda tapi belum rajin-rajin amat gitu ya. Saran saya adalah begini rekan-rekan, bersepeda adalah suatu cross training yang sangat baik untuk runner dikarenakan muscle group yang digunakan sedikit berbeda dengan muscle group yang digunakan ketika lari. Pada hari di mana saya tidak perlu lari, saya bisa menggunakan bersepeda sebagai cross trainingnya. Akan tapi, dikarenakan injury serta cedera yang saya alami sekarang, saya sangat sering bersepeda dan sangat rajin bersepeda. Dan impactnya sangat-sangat mirip dengan lari, bahkan dikarenakan ini adalah low impact sport ya. Bersepeda adalah sebuah low impact sport, maka porsi bersepeda saya bisa tambah tinggi dan saya bisa menikmatinya lebih lama dibandingkan dengan olahraga-olahraga lain. Dan tentunya rekan-rekan ingat, berolahraga yang rutin akan meningkatkan kualitas jasmani serta rohani kita. Apabila rekan-rekan tertarik dengan video-video saya yang lain, lihat di playlist saya di sini. Ingat rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam Pedal Team!